Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kali ini kita akan review sebuah produk lagi dari Pofung. Ya, dari Pofung. Dan kali ini kita akan coba review produk Pofung ini. Apakah ini juga worth it buat Anda semua, atau ya produk ini juga bisa menjadi pilihan Anda tentunya ya. Saya belum sebutkan tipenya apa, tapi sebelum kita review kita ngopi dulu ya. Kita coba ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah udah kita kopi. Sekarang kita langsung aja unboxing biar nggak lama-lama, videonya biar nggak panjang, supaya kita bisa langsung melihat sama-sama ini produknya Pofung yang tipe apa gitu ya. Kalau saya sih lihat ini tipenya baru ya. Dari desain boxnya aja ini agak besar dibandingkan yang biasanya, agak lebih besar gitu daripada Baofeng juga gitu. Semua desainnya minimalis, kotak seperti ini, tapi ini agak besar gitu ya. Oke, mari kita sama-sama lihat untuk produk dari Pofung kali ini. Tipenya apa? Sama-sama kita unboxing. Well, ini dia adalah produk dari Pofung yang saya sebutkan tadi. Mari kita sama-sama buka ya. Pofung tipe apa ini? Kita lihat. Ya, kita buka. Karena saya juga belum tahu ini tipe apa, makanya kita sama-sama buka. Ya, ini dia Pofung, tipenya adalah P15 UV. Nah, P15 UV power sama dengan 5 watt atau kurang dari 5 watt. Jadi ini jujur sekali ya. Bisa lebih dari 5 watt, bisa sama dengan 5 watt atau kurang dari 5 watt. Tidak lebih dari 5 watt. Ini sesuatu spesifikasi yang jujur menurut saya. Karena kalau sama dengan 5 watt nggak ada masalah. Kurang juga nggak ada masalah karena dia sudah menulis di sini nih kurang dari 5 watt atau sama dengan 5 watt ya. Di sini TX RX ya seperti yang kita lihat di sini 146 MHz terakhir, di bawah 144. Ya di bawah juga bisa sebenarnya, di 143 juga bisa. Ini cuman spesifikasi standar ya, tapi ini bisa bekerja di bawah kayaknya. Nanti kita coba sama-sama ya. Nah, kalau Anda bisa lihat tampilannya Pofung lain kan dari yang biasanya kita lihat ya. Yang biasanya kita lihat tidak seperti ini ya. Tapi ada merek tertentu yang sama dengan ini ya. Kalau Anda melihat merek TYT mungkin sama ya. Tapi ini merek Pofung ya, merek Pofung. Tapi spesifikasinya seperti ini. Anda lihat di sini ada tombol PTT masih karet ya. Sebenarnya kalau plastik bagus ya, tapi ya udahlah, apa yang ada kita pakai aja gitu kan. Ini tombol PTT, ini biasa untuk yang di sini lampu, di sini FM biasanya ya, begitu yang atas FM, di sini lampu. Biasanya begitu, tapi nanti kita akan coba cek aja. Kemudian ya ini lampu LED-nya, kemudian ini tombol power on off. Nah, yang beda lagi biasa ya, kalau Pofung, Baofeng dan sebagainya, itu konektornya kan masuk ya. Kalau masuk itu kan kita butuh SMA female ya. Tapi ini kebalik. Sekarang yang kita butuhkan konektornya untuk masuk ke sini adalah SMA male. Nah, dan yang ada di sini adalah yang female. Biasanya male yang di sini ya, untuk Baofeng itu biasa Pofung, Baofeng itu male, tapi ini jadi female. Jadi kalau kita beli antenanya harus pakai yang SMA male ya. Male masuk ke female. Nah, female gini masuknya. Jadi kadang teman-teman kan bingung nih. Female sama male itu bagaimana ya? Yang female itu yang begini. Ya, jadi kalau Anda beli antena, nanti antenanya, tipe antenanya itu SMA male. Ya, jadi SMA male nanti masuk ke situ. Ya, nanti akan saya tunjukin dah antenanya. Oke, ini kita sudah lihat depannya. Sekarang baterainya. Nah, kita buka baterainya. Set. Nah, 1500 mAh. 7,4 volt. Oke, dari Fujian Baofeng Electronic CO Ltd. Makanya saya bilang ini Baofeng sama Pofung sama aja. Nanti bisa saja ini Pofung kalau dihidupin di sini logonya Baofeng, ya kan kayak gitu ya.
Oke, kita dapat apa aja? Kita buka aja dulu di sini. Nah, nih chargernya langsung ya. Aduh, sorry. Chargernya langsung tanpa harus ini ya, pakai embel-embel colok-colok itu ya. Biasanya adapter sama ininya terpisah, ini enggak, langsung nih. Langsung colok, langsung ngecas. Ya, praktis sebenarnya, nggak makan tempat. Nah, ini mengingatkan saya kepada Fastcom, kepada Retrofish, kepada TYT, sama begini chargernya. Oke, nice. Kemudian kita dapat, nah, kalau Baofeng pasti nggak ketinggalan. Handsfree pasti disertakan ya. Itu hebatnya Baofeng, itu pasti ada handsfree. Jarang kalau nggak ada. Ada sih sekali-sekali, tapi selalu ada. Kemudian ada barrel clipnya seperti ini ya, ada gripnya. Sebenarnya bagus ini, nggak licin ya. Kemudian ada ya ini tali biasa. Nah, ini antenanya. Ini yang saya sebutkan tadi ya, nanti kita lihat sama-sama. Ini kita masukin dulu. Kita masukin dulu plastik-plastiknya apa semua. Oh iya, ini ada buku manualnya ya. Buku manualnya, sorry saya sampai lupa nyebutin. Nih, di sini this manual applicable to following product. Jadi ini manual ini bisa sama dengan PV15 UV, P15 UV, GM30, BF UV15, UV15 IC, UV15R, kemudian G dan seterusnya ya. Ini sama. Jadi satu buku ini sama gitu pemakaiannya. Nah, di sini ada spesifikasinya. Coba kita lihat ya. Spesifikasinya kalau di belakang menyebutkan apa ya kalau untuk ini. Nah, kita lihat di situ power. Nah, di sini power VHF 5 watt, UHF 4 watt. Nanti kita coba. Kalau memang betul pasti sesuai ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk bukunya. Sekarang saya akan menjelaskan yang lainnya untuk penonton channel ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau Anda membutuhkan konektor yang ini kan tipenya female. Jadi kita butuh antena yang berkonektor male. Nah, kalau male seperti ini itu. Nah, itu male namanya ya. Ini male, yang ini female. Jadi kalau biasa Baofeng itu konektornya adalah yang untuk antena adalah female, sekarang kebalik, Baofeng ini justru male. Ya, kita pasang aja seperti ini. Jadi sebenarnya konstruksi ini juga kuat ya, sama kuatnya dengan yang female. Kemudian yang male sama aja ya, tergantung dari kualitas antenanya. Nanti kita tes ya. Nah, ini saya akan hidupin ya. Kita akan hidupin, tapi sekilas kita lihat dulu ya penampakannya. Nah, supaya Anda jelas banget ya menilai. Ya, ini mengingatkan baterai dari Retrofish seperti ini. Ya, ini juga mengingatkan dari Fastcom dan TYT. Kalau depannya mukanya muka TYT. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya on kan radionya. Kita lihat. Kita on. Mana ya? Sebentar. Nah, Anda coba lihat ya. Bisa kelihatan nggak ini? Ini logonya yang keluar nanti ini apa? Coba lihat ya. Nah, itu ya. Anda coba lihat. Channel mode. Jadi Baofeng ya, itu tulisannya Baofeng. Channel mode. Terang sekali ya teman-temannya. Ya, mungkin kalau saya deketin agak bisa difokus ini. Channel mode. Nah, kelihatan ya. Sekali lagi saya hidupin, Anda mungkin bisa lihat ini Baofeng ya, tapi ketika dibuka, nah itu Baofeng ya. Saking terangnya ini ya, layarnya jadi agak susah mungkin kita mau pindah-pindah nih. Kalau saya pindah tuh kan terang banget. Jadi di kamera saya ini justru saya akan agak sulit ini untuk ke Anda. Oke, nggak apa-apa. Ini saya akan dekatkan sehingga layar di samping kiri kanan akan menyesuaikan
tidak terang ya. Ini square, kemudian ada step, TX power, kemudian power save, Fox level, bandwidth, backlight, back delta, semuanya menunya ini hampir sama dengan BFH6. Jadi kalau Anda punya BFH6 ini sama, tapi ini lebih baru lagi, ada menu-menu tertentu yang memang tidak ada di BFH6. Jadi menunya seperti itu, dan cara menyimpannya, memorinya sama dengan seperti yang saya peragakan kemarin di UV10R. Meskipun ini dia bukan seperti UV10R, tapi rata-rata Cina seperti itu. Jadi kita input dulu untuk RX-nya, kemudian TX-nya kita masukkan ke belakangan, tapi di memori yang sama. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu menu-menunya. Ini terang banget, tidak ada pengaturan untuk meredupkan layarnya. Jadi ini mungkin kalau dikhususkan untuk siang hari ini masih jelas ya, di luar masih sangat jelas. Kemudian di sini kita lihat ini tombol jacknya sama juga dengan Baofeng, dengan Retrovis, dengan Fastcom sama persis. Nah, cuman programnya kita pakai apa saya belum tahu. Jadi ini saya belum pernah nyoba bagaimana kita programnya, pakai apa. Karena kalau dengan yang Fastcom itu menunya beda ya, di sini tadi menunya beda. Kemudian dengan Retrovis juga beda. Ini beda sendiri juga ya. Artinya meskipun bentuknya sama, tapi program mesinnya beda ya. Ini yang mungkin nanti kita belum tahu seperti apa ya. Oke, setelah kita melihat produk ini, kita akan pasti penasaran mau ngecek ini powernya berapa. Kita sama-sama cek powernya, kemudian nanti kita cek antenanya, kita cek modulasinya. Oke, mari kita cek powernya dulu. Kita akan coba tes untuk power dari Baofeng P15 UV, P15 UV atau P15 UV. Kita akan coba. Ini sekarang saya di low power ya. Nih, ini low. Kita coba di 145 aja ya. Oke, sorry, kita masuk ke mode VFO. Kita pencet lama ini masuk ke VFO. Nah, jadi caranya mencet ke VFO itu pencet lama ini menunya. Jadi nanti masuk ke VFO. Kita masuk ke, oh ini masih high power ternyata. Kalau VFO-nya kita rubah ke low power. Low power. Kemudian frekuensi saya rubah ke 145.000. Ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk low power dari VHF berapa? Ya, 2 watt ya, low-nya 2 watt. Sekarang kita pindah ke high power. Menu high. Oke. Kita lihat untuk high power 5 watt. Nice, sesuai dengan spesifikasinya 5 watt. Nah, sekarang saya pindah ke UHF ya, 43500. Udah. Sekarang kita masuk ke low power. Kita pindahin, pindahin powernya. Nah, salah ini ya. Dia pindahin powernya ke low. Yalah, keliru lagi. Pindahin ke low. Oke, kita coba low powernya berapa di UHF. 1 watt kurang, nggak apa-apa. Kita sekarang coba ke high-nya. High powernya berapa untuk di UHF, kita lihat. Ya, high powernya di bawah spesifikasi 3 watt, tapi nggak apa-apa. Di sini dia udah jujur nulisnya tadi ya, nggak ada masalah. Tuh, 3 watt, jadi low-nya 1 watt, high-nya 3 watt untuk di UHF. Untuk di VHF tetap sesuai spesifikasi 5 watt. Nice ya. Oke, sesuai untuk radio ini powernya. Sekarang kita mau coba antenanya ya. Kita mau coba antenanya. Tes antenanya. Oke,
Kita hidupin dulu analisernya untuk nano VNA-nya. Kita pasang antenanya, kita tes. Untuk di VHF dan di UHF, kita coba di VHF dulu. Kita coba di VHF dulu ya. Baru nanti kita coba di UHF-nya. Kita tes di VHF-nya, kita dapat ini masih goyang-goyang ya. Sabar, kita coba lihat saya biar stabil. Ya, di atasnya di 151. Ya, kalau di bawah nggak kena nih. Ini antena saya pegang, saya lepas sama aja ya. Nah, kita kasih miring gini ke depan. Nah, kalau ke depan ya sama, masih di 150-an ini. Jadi meskipun rendah tapi frekuensinya di atas. Ya, di 150-an ke atas. Oke, nggak masuk di rapi, nggak masuk di orari juga. Oke, kita coba pindah di UHF-nya. Apakah UHF-nya itu masuk ya? UHF-nya 410, kita coba start dari situ. Stopnya di 480 aja ya. Kita tes. Apakah UHF-nya masuk? Nah, UHF-nya lumayan. UHF-nya lumayan, meskipun SWR-nya 1,4, 1,5 nggak apa-apa ya, masih masuk nih di range-nya. Dari 410 sampai 4 berapa itu. Ya, kalau untuk di UHF masih lumayan ya, teman-teman masih bisa pakai untuk UHF-nya. Cuman yang tadi di VHF ini yang sedikit agak kacau ya. Kita tes lagi, sekali lagi coba ya, kita yakinkan untuk yang VHF. Supaya kalau memang nggak bagus ya kita ganti antenanya kalau untuk mancar di VHF. Ya nggak bisa ya. Tetap di sekitar 150-an. Nah, dia turunnya ya di situ ya. Nah, tetap di 150-an. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk antenanya di UHF bisa digunakan. Kalau di VHF ya itu tadi di kepala 15 150 ke atas. Sampai 155 ya. Jadi ini ya kalau mau diganti silakan aja Anda ganti teman-teman ya. Kalau nggak diganti juga ya bisa dikerjakan di UHF untuk apa namanya antena ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk modulasi dan nanti kita akan tes kepekaan radio ini untuk mendengarkan seismograf ya. Meresip atau meresip seismograf ya, atau kita coba dulu ya, meresip dulu ya, daripada kita mau pindah-pindah, kita resip dulu aja ya. Saya akan resip nih, kita akan resip apakah radio ini peka, apakah radio ini budak. Kita coba lihat ya. Oke, antena sudah siap, kita colokin. Kita dengarkan seismograf Merapi, Gunung Merapi. Ya, sebentar. Nah, ini udah masuk. Kita coba 165.810. Nah, kita coba dengarkan. Bisa ya? Berarti radio ini nggak budak ya? Bisa. Ya. Oke. Jadi radio ini nggak budak. Nice. Satu pilihan lagi buat Anda nih, radio ini nggak budak, bisa untuk mendengarkan seismograf untuk Pofung P15 UV. Nah, sekarang kita mau tes modulasinya. Oke, kita tes modulasinya. Saya siapkan dulu radio Alinco. Kan radio Alinco-nya di depan kita. Saya pindahkan mic saya ini. Untuk kita coba mendengarkan modulasi dari Pofung atau Bofeng P15 UV ini. Kita samakan dulu frekuensinya ya. Kita samakan dulu. kemudian kita pakai low saja, 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 kemudian kita pakai low
karena cukup dekat ya kita pakai low saja. Oke, kita coba ya. Saya akan masukkan ke sini. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes modulasi dari Pofung P15 UV. Saya akan bandingkan dengan Eskom kemarin ya. Eskom yang kita coba FC10 Pro. Apakah ada perbedaan? Kita tes. Cek 1, 2, 3 di sini Eskom FC10 Pro. Tes 1, 2, 3 di sini Pofung P15 UV. Sekali lagi. 1, 2, 3 di sini Eskom FC10 Pro. Sekali lagi. Tes 1, 2, 3 di sini Pofung P15 UV. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah seperti berikut ya. Untuk Pofung P15 UV ini modulasinya treble ya, modulasinya medium treble. Jadi sebenarnya jelas ya, lebih jelas dibandingkan Eskom tadi. Jadi vokalnya lebih jelas ini. Cuman kencengnya masih kenceng Eskom sedikit tadi ya. Tapi kalau untuk kejelasan vokal yang konsonannya, vokal atau konsonan dari misalnya kita sebutin A, B, C, D-nya jelas ini. Jadi meskipun tidak sekencang dari Eskom, ini modulasinya clear ya, seperti itu untuk memancar. Jadi modulasi sudah, terus power sudah, receive sudah oke. Nah, cara nyimpennya itu sama ya teman-teman. Ini masalahnya layarnya terang sekali. Jadi saya untuk mendemokan kepada Anda itu sulit ya, bukan sulit, tapi Anda tidak akan bisa melihat kamera saya di sini ya. Untuk saya coba ya, karena kalau saya fokus di layar ini, tombol ini nanti tidak kelihatan. Jadi saya mencet apa itu Anda tidak tahu, tapi layarnya bisa kebaca ya. Seperti itu. Jadi ini terlalu terang, harusnya bisa diredupin tapi nggak bisa ya. Kalau yang merek Retevis bisa diredupkan ininya. Oke, itu saya dari saya ya. Yang jelas untuk cara ngisi memori ini sama dengan video saya sebelumnya. Kalau Anda nonton video saya sebelumnya kemarin, UV10R sama persis cara ngisinya. Kita simpan dulu untuk memorinya ya. Memori RX-nya, kemudian habis itu kita timpa lagi dengan memori TX-nya pada saat kita nyimpan ya. Jadi satu memori, pertama memori RX dulu, kemudian memori TX, dan memori RX itu disertakan dengan tune ya, disertakan dengan tune-nya supaya ketika repeaternya itu menggunakan tune atau crossband-nya menggunakan tune, itu sudah masuk di memorinya sini ya. Oke, itu dia caranya sehingga Anda bisa menggunakannya. Oke, itu dia teman-teman review kita kali ini mengenai Pofung P15 UV ya. Jadi Pofung P15 UV ini harganya berapa ya? Kemarin itu ya harganya 375.000 juga ya. Ini saya kebetulan dapat harganya Rp375.000 juga ya. Nah, saya hampir lupa lagi. Saya nyebutin harga, saya hampir lupa ya. Terima kasih buat Hanika ya. Hanika Communication yang udah support lagi radionya. Jadi ada dua kemarin yang saya sudah sebutkan ya. Ini yang satunya yang ini. Ini Pofung P15 UV. Ya, terima kasih buat Hanika Communication. Jadi buat Anda yang mungkin mau cari HT ini, kalau mungkin ada di Shopee, nanti Anda cari aja di toko Hanika Communication. Nanti mungkin kalau bisa nanti linknya saya masukin kalau memang tokonya jual, saya masukin nanti linknya di deskripsi untuk review ini. Kemudian juga untuk yang apa namanya UV10R kemarin ya. Oh iya, ini lampunya belum dicoba. Sudah mau habis, kita coba dulu ya. Nah, terang ya.
Lampunya cukup terang teman-teman ya. Dan radionya belum tak coba juga. Nah ini saya coba sekarang ya. Kita coba radionya untuk mendengarkan. Karena nggak lengkap ternyata saya tadi itu keburu-buru ya. Karena ada beberapa video yang harus saya buat. Ya jadi untuk radionya juga cukup oke. Saya nggak bisa muterin karena ada lagu. Nanti bisa kena copyright lagi saya. Jadi makanya saya lah nggak bisa muterin untuk dengerin suaranya, tapi oke suaranya ya. Jadi sekelas ini 375 ribuan ini sudah oke tentunya ya. Tadi resipnya juga peka ya, jadi resipnya peka. Kalau UV 10R kemarin kita masukin ke konektor ini, mendengar seismograf nggak dengar sama sekali. Untuk antena luar ya. Kalau antena dalam bisa tapi hilang-hilang. Kalau ini dengan antena luar langsung bisa meresip. Nah, kita akan coba untuk antena dalamnya ya. Sebelum saya tutup nih, sebelum saya tutup kita coba lagi sekali lagi untuk kepekaan radio ini. Untuk antena dalamnya. Apakah bisa mendengar seismograf atau malah nggak bisa kalau dari dalamnya? Oke, kita coba lihat dulu untuk level squelnya. Squelnya udah 1 ya. Squelnya 1. Ternyata kalau ini pakai antena dalam malah saya nggak bisa dengar untuk seismografnya pakai ini ya. Kecuali kalau squelnya mungkin saya buka. Nah, squel saya buka bisa kedengaran. Kalau UV 10R kemarin biar squelnya dibuka nggak kedengaran kalau nggak dipasin. Ini taruh di sini aja udah bunyi. Artinya radio ini peka. Artinya radio ini peka. Jadi kalau radio Cina itu kalau squel dibuka pun nggak kedengaran. Kalau nggak kedengaran tetap nggak kedengaran. Tapi ini saya buka langsung otomatis dia bisa mendengar. Artinya ini radio peka. Jadi Anda dapat satu lagi radio Cina ya. Pofung P15 UV. Ini peka, nggak budak. Silakan Anda coba. Satu lagi hal yang baru kita temukan karena ini kembaran dari TYT dan Fastcom UV88. Persis, sedikit persis maksud saya, bukan persis banget, tapi sedikit persis. Karena dari sistem apanya, bodinya, tampilannya itu antara perkawinan Fastcom dan TYT dan Rotevis. 3 merek jadi satu, jadilah Pofung P15 UV. Dan ini Pofung dengan Bofeng sama aja. Ketika kita hidupin radionya, tulisannya malah bukan Pofung tapi Bofeng. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like and share, subscribe, kemudian tentunya videonya ditonton dengan baik ya. Kalau Anda skip video saya, kalau nanti bertanya, padahal sudah ada di video, makanya ditonton yang lengkap supaya semuanya bisa jelas. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Tri.